Kami persilahkan kepada Alisa Seni untuk memulai materinya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu pengulas dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alisa Seni, 2017-420-100. Hari ini saya akan membahas skripsi yang telah saya kerjakan berjudul Kajian Feng Shui Bentuk dan 5 Elemen pada Pasar Saya Sarjadi Bandung. Didasari dari latar belakang isunya itu, di mana pasar tradisional itu perlu dilakukan peningkatan kualitas baik fisik dan non-fisik demi dapat bersaing dengan pasar modern. Nah, peningkatan kualitas ini dapat dilakukan dengan cara revitalisasi. Untuk di Kota Bandung sendiri ini, revitalisasi ini dilakukan pertama kali di Pasar Saya Sarjadi pada tahun 2017. Dan Pasar Sarjadi ini diubah menjadi namanya Pasar Saya Sarjadi, dengan kata saya sendiri itu singkatan dari sehat, aman, dan endah. Ini untuk profil Pasar Saya Sarjadinya, didesain oleh Andra Martin dan diresmikan tahun 2017. Untuk kondisi saat ini itu pasar ini sebenarnya sempat ramai pada 3 bulan pertama, namun setelah itu hanya 13 pedagang yang berjualan. Area belakangnya itu sekarang digunakan untuk samsat. Selain itu, pasar ini juga digunakan untuk vaksinasi. Untuk pengamanan itu ada satpam 24 jam. Sebenarnya untuk saat ini area lantai dasar itu dijadikan pasar. Namun lantai 1 sampai ke 3-nya itu disewakan ke pihak swasta, itu PT Atga Arya Jaya, untuk mengusung konsep yang lebih anak muda. Untuk pedagang itu saat ini masih belum dikenakan biaya apapun, hanya untuk air dan listrik sebesar 75.000 per bulan. Tapi untuk pedagang yang baru masuk itu harus membayar 5 juta di muka untuk 3 bulan pertama berdagang. Setelah saya wawancara dengan pedagang di Pasar Saya Sarjadi sendiri, menurut mereka pasar ini itu tidak terlihat pasar dari luar, bangunannya terlalu bagus sehingga barang-barang dijual itu dianggap mahal. Mahasiswa yang ada di sekitaran sana juga sekarang kuliahnya online sehingga pengunjung mahasiswa itu berkurang. Selain itu adanya aktivitas samsat dan vaksinasi juga masih belum mempengaruhi aktivitas dari pasar itu. Pasar ini juga di depannya itu ada tangga yang cukup tinggi sehingga menyulitkan orang tua. Selain itu di dalam pasar ini terasa seperti dikurung. Maka dari itu saya akan menganalisis menggunakan Feng Shui bentuk dan 5 elemen. Mengapa memilih Feng Shui bentuk dan 5 elemen? Karena Feng Shui bentuk dan 5 elemen ini menganalisis melalui bentuk-bentuk fisik bangunan, di mana pasar ini sepi setelah revitalisasi, berarti ada kemungkinan bahwa bentuk dari pasar inilah yang mempengaruhi Feng Shui yang kurang baik dari bangunan ini. Untuk pertanyaan penelitiannya itu, bagaimana kajian Feng Shui bentuk pada Pasar Saya Sarjadi mempengaruhi aktivitas pasar pasca revitalisasi, dan yang kedua, bagaimana kajian teori 5 elemen pada Pasar Saya Sarjadi mempengaruhi aktivitas pasar pasca revitalisasi. Saya analisis dari Feng Shui bentuk dulu, dimulai dari Feng Shui bentuk, di mana ada 4 binatang langit. Yang kedua pertama itu Phoenix merah dan kura-kura hitam. Kura-kura hitam itu berada di belakang bangunan dan Phoenix merah itu berada di depan bangunan, di mana Phoenix merah itu harus lebih rendah dibanding kura-kura hitam. Dalam konteks Pasar Saya Sarjadi ini sudah sesuai karena area belakangnya itu potongan konturnya itu lebih tinggi dibanding area depannya. Untuk yang kedua ini naga hijau dan macan putih, di mana naga hijau itu di kanan bangunan dan macan putih itu di kiri bangunan. Posisi macan putih itu harus lebih tinggi dibanding naga hijau. Hal ini sudah sesuai dari potongan konturnya kita dapat lihat. Namun permasalahannya itu di mana Pasar Saya Sarjadi ini berada di tusuk sate yang menghadap ke jalan buntu. Hal ini tidak menguntungkan karena dapat membuat usaha mudah ditipu dan tidak mendapatkan juga rezeki. Di area sekitar Pasar Saya Sarjadi juga ada beberapa elemen-elemen yang buruk, antara lain adalah sudut tajam itu dari Politeknik Pos Indonesia, di mana orientasinya itu mengarah ke si Pasar Saya Sarjadi. Selain itu juga ada trafo dan menara-menara telekomunikasi yang membangun elemen energi-energi negatif. Untuk dari bentuk tapaknya sendiri itu bentuknya L. Hal ini sebenarnya kurang sesuai, tapi disesuaikan oleh dari bentuk Pasar Saya Sarjadinya, di mana bentuknya itu hanya persegi panjang menyanjang ke belakang. Namun sebenarnya panjang dari Pasar Saya Sarjadi ini perbandingan dengan lebarnya itu masih terlalu panjang, di mana baiknya itu 1:2 sampai 1:2,5. Namun di Pasar Saya Sarjadi ini terlalu panjang, di mana lebar pasarnya itu 15 meter
dan panjang pasarnya itu 48 meter. Untuk dari pintu masuknya sendiri, di mana kita bisa lihat ini tangga yang tadi saya sebutkan menyulitkan orang tua. Tangga ini itu juga tingginya lebih dari 2 meter, di mana secara feng shui itu tidak baik karena energi lebih mudah masuk lurus dibandingkan harus naik ke atas dulu. Selain itu, setelah tangga itu juga langsung ada rem naik ke lantai 1. Hal ini juga tidak sesuai dengan feng shui, karena energi itu tidak masuk dulu ke lantai dasar, namun langsung naik ke lantai 1. Selain itu, untuk yang ke lantai dasar itu sirkulasinya juga sempit dan gelap, sehingga menyulitkan energi positif masuk. Untuk di lantai dasar sendiri, ini denanya seperti ini. Permasalahannya itu di mana area dagang pasar ini tidak terlihat dari luar. Maka sama seperti menurut pedagang tadi, di mana pasar Sari Sarjedi ini tidak terlihat dari luar. Kalau ini tuh pasar. Untuk pemisahan area dagang dan servisnya itu sebenarnya sudah baik. Namun keberadaan ruang komunal di sini juga masih dipertanyakan karena tidak sesuai dengan pasar. Di mana sebenarnya energi pasar itu berputar dengan cepat karena orang datang beli langsung pulang. Namun orang di ruang komunal itu sebenarnya orang buat duduk santai, nongkrong itu tidak sesuai dengan energi pasar. Untuk di lantai satunya itu di depannya ada kafe dan area dagang, sama dengan tadi ruang komunal dan pasar. Energi kafe itu juga nggak cocok sama pasar sendiri, karena kafe itu orang buat duduk santai nongkrong, dan untuk pasar itu orang bergerak dengan cepat. Untuk di lantai 2-nya itu ini untuk area dagang doang. Permasalahannya sebenarnya di lantai 2 itu di mana ruang-ruangnya ini masih belum efektif, karena bagaimanapun pasar itu adalah yang kita disewakan. Jadi semoga bisa jadi efektif, seefisien mungkin. Nah, tapi di lantai 2 ini masih ada beberapa tempat yang single loaded, di mana kalau single loaded memakan area sirkulasi yang cukup besar. Untuk di lantai 3-nya sendiri, maaf saya potong. Terima kasih atas presentasinya, dikarenakan waktunya sudah habis. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan presenter yang kedua, yaitu Nadia Gianifa. Dikarenakan Nadia Gianifanya tidak menghadiri acara hari ini, maka kita langsung lanjutkan ke peserta berikutnya, yaitu Corina Averil. Untuk Corina Averil, dipersilakan untuk memulai presentasi. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Corina Averil. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Kesesuaian Arsitektur Thailand Wihara Vipassana Graha di Lembang dengan Prosesi Ibadah Buddha Theravada. Latar belakang dari skripsi saya, yang pertama saya temukan fakta bahwa ajaran Buddha di Indonesia memiliki beberapa aliran besar, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Fenomenanya adalah bahwa wihara merupakan wadah umat Buddha. Kemudian beberapa wihara memiliki bentuk dan tatanan yang berbeda-beda sesuai dengan aliran yang dianut. Dari sini ditemukan masalah bahwa objek wihara Vipassana Graha merupakan sebuah wihara yang mengadaptasi aliran Buddha Theravada dengan gaya arsitektur Thailand. Isunya, penggunaan gaya arsitektur Thailand ini memiliki hubungan dengan prosesi ibadah Buddha Theravada. Maka dari itu, judul yang saya ambil, Kesesuaian Arsitektur Thailand Wihara Vipassana Graha di Lembang dengan Prosesi Ibadah Buddha Theravada. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kesesuaian bentuk arsitektur pada objek Thailand Wihara Vipassana Graha dengan prosesi ibadah Buddha Theravada. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara arsitektur Thailand dengan prosesi ibadah Buddha Theravada tersebut. Kemudian untuk kerangka penelitian, yang pertama saya mencari latar belakang, kemudian saya temukan rumusan masalah. Yang selanjutnya dari ditemukan objek, kemudian dari objek ini dipecah menjadi pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian ditemukan studi literatur dan studi lapangan yang kaji sehingga muncul analisis serta kesimpulan dan saran. Skripsi saya mengacu pada 4 teori. Yang pertama, teori bentuk, ruang, dan tatanan arsitektur oleh D. Kaching, kemudian teori arsitektur Buddha di Thailand oleh Kanjanustiti, kemudian teori Buddha Theravada oleh Tilakaratne, kemudian teori ideogram dan tipogram yang saya ambil dari disertasi Bu Indri.
Kemudian skripsi saya sendiri memiliki paling banyak menggunakan teori dari disertasi Bu Indri, di mana saya menyandingkan antara ideogram dan tipogram. Ideogram adalah gagasan dasar yang merupakan konsep landasan berpikir, awal dari lahirnya bentuk 3 dimensi. Perumusan ideogram tersendiri ini berkenaan dengan properti yang saya ambil merupakan aktivitas proses ibadah Waisak dan mingguan dan komposisi dalam arsitektur. Tipogram adalah identifikasi tipe-tipe bentuk objek yang bermula dari pengamatan mendalam terhadap properti dan komposisi. Kemudian, Wihara Wipasana Graha ini berlokasi di Lembang, Jalan Kolonel Masturi. Berikut merupakan beberapa gambar objek yang berada di komplek Wihara Wipasana Graha. Kemudian dari sini analisisnya. Yang pertama, dalam lingkungan hasil penyandingan ideogram dan tipogram saya temukan bahwa pada properti kebutuhan wihara terhadap existing dan pintu masuk wihara terhadap jalan sesuai antara ideogram dengan tipogram. Namun, wihara terhadap jalan tidak sesuai dikarenakan tidak ditemukannya keselarasan antara arah orientasi yang seharusnya menghadap ke arah timur, namun Wihara Wipasana Graha memiliki arah orientasi terhadap barat laut. Kemudian penyikapan terhadap existing jalan tidak ditemukan karena entrance hanya satu, yaitu adalah Jalan Kolonel Masturi. Kemudian berikutnya pada lingkup tapak, hasil dari penyandingan ideogram dan tipogram adalah pertama properti kebutuhan, area memasuki tapak, area peralihan, dan area terbuka semuanya sesuai antara ideogram dengan tipogram, namun area ada masalah dan Candi Mahapancabala tidak sesuai dikarenakan tidak memenuhi hierarki yang lebih dalam dari ruang terbuka maupun ruang peralihan, karena posisinya yang lebih dekat dengan tempat parkir. Seperti ini, di saat bangunan suci, yaitu ada masalah harusnya paling tinggi, tetapi di sini posisinya malah paling utama dan dekat dengan tempat parkir, sehingga dia cukup rendah di antara keseluruhan tapak. Kemudian, ruang penghubung yang linear menghubungkan antara bangunan-bangunan ini karena linear, sehingga ada masalah dan candi pun saling berhadapan dengan bangunan-bangunan lain. Jadi bukan merupakan bangunan yang paling tinggi di tapak. Kemudian selanjutnya adalah lingkup bangunan. Hasil penyandingan ideogram dan tipogram saya temukan bahwa pada properti kebutuhan area terbuka, area peralihan, dan area ada masalah serta Candi Mahapancabala semuanya sesuai. Tapi pada hasil penyandingan ideogram dan tipogram komposisi lingkup bangunan hubungan antar ruang dengan komposisi lingkup bangunan hubungan antar ruang Wihara Wipasana Graha, temukan bahwa properti kebutuhan aksesibilitas, visibilitas, intensitas pencahayaan, dan penghawaan semuanya sesuai, namun pada akustik ruang tidak sesuai dikarenakan dibutuhkan pengeras suara di siang hari sebagai upaya optimalisasi. Dapat dilihat bahwa ini merupakan ruang suci Dhammasala dan Candi Mahapancabala. Kemudian hasil kesimpulan dan sarannya menjawab dari pertanyaan bagaimana kesesuaian bentuk arsitektur Thailand Wihara Wipasana Graha di Lembang dengan prosesi ibadah Buddha Theravada, temukan bahwa kebutuhan properti kegiatan untuk prosesi ibadah semua terpenuhi, bahkan ada properti tambahan. Komposisi ada yang tidak sesuai, seperti orientasi Dhammasala dan candi, hierarki Dhammasala, posisi Dhammasala dan candi pada tapak, kemudian akustik ruang Dhammasala. Ketidaksesuaian ini dikarenakan perbedaan perencanaan awal dengan pembangunan serta permintaan dari umat. Namun ketidaksesuaian unsur arsitektur Thailand dengan prosesi ibadah Buddha Theravada ini tidak mengganggu jalannya prosesi ibadah. Sarannya adalah kompleks bangunan ibadah idealnya juga menerapkan simbolisasi pada bangunan ibadah. Simbolisasi dapat dipenuhi dengan menerapkan komposisi yang benar, seperti orientasi dan hierarki. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelum bergerak ke presenter keempat, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video dari peserta kedua, yaitu Nadia Gianifa. Mahasiswa Arsitektur Unpad angkatan 2017. Pada kesempatan skripsi award kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Wabi-Sabi dalam Vision dan Ruang Arsitektur 2027 Yogyakarta. Berikut adalah pertanyaan penelitian dalam skripsi saya. Ini ruang lingkup penelitiannya. Lalu tempat dan waktu penelitiannya. Jenis penelitian yang saya ambil adalah deskriptif kualitatif.
Lalu kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut. Lalu metode penelitiannya, saya menggunakan dua teori, yaitu teori wabi-sabi sebagai konsep dan karakter desain, dan teori ruang hall yang dilihat dari dimensi identitas dan budaya, latar belakang pengguna, pemilihan teknik dan material, hingga terbentuknya pengalaman terhadap elemen dan ruang arsitektur. Berikut adalah kerangka metodologinya. Dari teori tadi akan dianalisa dan dilakukan wawancara dan pengolahan data yang kemudian akan dihasilkan kesimpulan. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai keterkaitan antara fashion dan arsitektur yang menjadi dasar dari penelitian saya. Yang pertama adalah dari segi sejarah. Jadi keduanya memiliki persamaan pola pikir. Jadi keduanya merupakan pada awalnya berfungsi sebagai pelindung dan seiring perkembangan zaman menjadi ekspresi dari identitas. Lalu yang aspek kedua itu dari keduanya merupakan seni visual, seni terhadap manusia yang dapat dilihat dari perasaan yang disampaikan atau arti dari seni itu sendiri serta ketulusan dari seniman yang menghasilkan produk fashion maupun arsitekturnya. Lalu keduanya, baik fashion maupun arsitektur, memiliki proses dan tahapan yang serupa tahapan desainnya. Lalu dari segi budaya identitasnya manusia, jadi produk dan desain dari fashion maupun arsitektur terbentuk dari budaya dan pemikiran dari manusianya yang kemudian produk dan desain itu akan menghasilkan identitas. Bisa dilihat dari sejarah pada masa Mesir kuno mulai mengenal sembata dan di situ juga mulai terbentuk tercipta kain. Lalu pada masa medieval pakaian mulai dijahit dan lebih rumit. Lalu pada masa klasik arsitektur mulai mengenal sistem kolom barok dan bangunan sebagai simbolan makna. Begitu pula pada fashion, produk fashionnya mulai dikenal produk kain tenun. Lalu pada masa gotik arsitektur yang penuh detail dan rumit. Lalu pada masa Renaissance baik fashion maupun arsitekturnya memiliki pola dan material yang lebih rumit dan bervariasi. Lalu keduanya juga identik dengan lingkungan dan simetris. Lalu pada masa modern, keduanya sangat berkaitan dengan manusia beserta budaya dan identitas dari personal maupun masyarakatnya. Fashion dan arsitektur lahir dari kebutuhan secara fisik maupun kebutuhan psikologis akan identitas dan penerimaan di lingkungan masyarakat. Di sisi lain, fashion dan juga arsitektur ternyata dapat mempengaruhi lingkungan di mana dia lahir, atau bahkan skala lingkungan yang lebih besar dan menghasilkan budaya baru. Fungsi di sini tidak lagi menjadi hal yang utama dalam manusia menentukan pilihan fashion maupun arsitektur. Berikut adalah kesimpulan yang saya ambil. Produk fashion dan arsitektur terbentuk dari kebutuhan dan pemikiran manusia dan akhirnya keduanya menciptakan identitas dan budaya di masyarakat. Lalu saya akan memaparkan hasil analisa saya terhadap ruang butik dan fashion menurut Villa Bibi Yogyakarta. Jadi dari ruang arsitekturnya memiliki luasan kurang lebih 140 meter persegi dengan 3 ruang utama. Yang pertama adalah showroom yang gambarnya bisa dilihat pada di sebelah kanan. Lalu ada ruang tamu dan ruang bincang yang satu bersifat semi terbuka, yang satu bersifat terbuka yang bisa dilihat di sebelah kiri. Lalu untuk pengalaman ruang akan saya analisa berdasarkan dua hal, yaitu hubungan dimensional dan hubungan psikologi dan emosional. Saya akan pertama membahas hubungan dimensional dulu. Jadi dengan mempertimbangkan jarak sosial yang ditoleransi oleh manusia sekitar 120 hingga 370 cm yang saya ambil dari teori Hall. Nah, ruang butik yang menjadi ruang untuk aktivitas manusia hanya melihat-lihat dengan tidak banyak interaksi sosial, ditempatkan pada ruang dengan lebar yang lebih sempit, seperti yang dapat dilihat pada gambar sebelah kanan atas. Sedangkan ruang berbincang dan berdiskusi dengan tingkat interaksi sosial yang cukup tinggi diletakkan pada ruang yang cukup lebar dan tinggi serta semi terbuka yang dapat dilihat pada gambar atau foto di bawah. Lalu selanjutnya hubungan psikologi dan emosional akan saya analisa berdasarkan 5 hal, yaitu yang pertama latar belakang pengguna, identitas budaya dan lingkungan, material dan teknik lokal, perilaku arsitektur, serta tradisi lokal. Yang pertama latar belakang pengguna. Jadi target pasar dari brand menurut Villa Bibi sendiri merupakan perempuan berumur matang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Nah, produk fashion yang paling umum digunakan oleh segmen ini adalah pakaian semi formal atau formal dengan desain yang elegan namun sederhana, yang juga tampak dalam pakaian karya menurut Villa Bibi. Ruang yang dibutuhkan juga tidak jauh dari sifat pakaiannya, yaitu sederhana namun tetap elegan. Penempatan tanaman dan ruang semi terbuka juga menambah kesederhanaan, keeleganan, dan ketenangan yang dicari oleh segmen pasar ini. Lalu yang kedua, identitas budaya dan lingkungan. Ruang arsitekturnya itu dirancang mengalir dengan konsep konstruktif sama dengan pakaiannya. Tampak dari leveling lantai antar ruang dan perpaduan material antara ruang. Nah, konsep wabi-sabi juga tampak dalam keduanya. Karakter dari konsep yang kuat pada keduanya muncul dari identitas desainnya itu sendiri itu maksud dan akhirnya menjadi identitas yang khas dari karya-karyanya. Lalu material teknik lokal. Material utama yang digunakan pada produksinya adalah kain tenun tradisional lurik dan batik yang berasal dari Yogyakarta. Arsitekturnya juga banyak menggunakan material berupa kayu berwarna tua yang identik dengan karakter arsitektur tradisional Yogyakarta. Beberapa ornamen seperti pintu juga masih menggunakan pintu tradisional Jawa yang memiliki ketinggian cukup rendah. Ruang butik pun berada di bawah atap rumah limasan sehingga suasana Yogyakarta dapat terasa dari luar ruang butik, yaitu ruang berbincang. Nah, lalu aspek yang selanjutnya yaitu material dan teknik lokal. Nah, perilaku arsitektur. Pintu masuk utama menjadi salah satu nih yang akan paling diingat saat pengunjung datang ke sebuah ruang arsitektur.
dan jadi identitas yang paling pernah ditampilkan. Pintu utama dari butik Louisville BB itu tidak diubah dari pintu yang emang sudah ada di sananya, itu pintu tradisional Jawa yang memiliki ketinggian cukup rendah dan lebar cukup kecil yang mengharuskan tamu untuk menunduk saat memasuki butik. Nah, bentuk pintu yang khas ini, yang unik ini, akhirnya menghasilkan pengalaman yang khas dan membentuk identitas yang akan diingat oleh pengunjung. Lalu selanjutnya wabi sabi. Wabi sabi itu apa sih? Jadi wabi sabi itu bercerita mengenai teori estetika dari keindahan pada sesuatu yang tidak sempurna. Karakteristik yang khasnya itu adalah asimetris, kasar, kesederhanaan, ekonomis, penghematan, kesopanan, keintiman, dan apresiasi terhadap objek alam dan kekuatan alam. Berikut adalah 7 prinsip dari wabi sabi itu sendiri. Nah, yang pertama dibahas dari prinsip kantor dan atau sederhanaan. Jadi prinsip ini dapat diwujudkan dengan menurunkan dan mengurangi yang telah ada. Itu dengan penggunaan material dan proses yang alami. Lalu materialnya didominasi dengan penggunaan kayu, beton, dinding usang, logam tanpa berusaha menutupi kekurangan dari setiap materialnya. Justru sifat tidak kekalan dari setiap material ini ditonjolkan dan perpaduan karakternya akhirnya dapat menghasilkan konsep yang unik dari desainnya itu sendiri. Lalu isi bumi dan funkinsei dapat diwujudkan melalui pemilihan dan perpaduan warna dan corak yang didominasi oleh kesederhanaan dan sesuatu yang alami dengan sedikit aksen yang khas, seperti pada profesinya corak batik yang sederhana dipadukan dengan batik yang tegas. Lalu pada produk arsitekturnya warna alami yang dipadukan dengan sedikit warna mencolok sebagai aksen. Lalu prinsip selanjutnya itu seijaku atau ketenangan, dapat diwujudkan dengan penerimaan dan pengapresiasian yang telah ada. Jadi dia memaksimalkan penggunaan dari yang telah ada dan berdasarkan kebiasaan lokal. Seperti pada ruang arsitektur yang dapat dilihat sebelah kiri, itu tidak mengubah dinding bekas runtuhan bangunannya dan tidak menutupi ketidaksempurnaannya. Lalu sumur yang berada di runtuhan bangunan itu pun tidak dihancurkan dan malah dijadikan meja. Lalu untuk aspek selanjutnya, prinsip selanjutnya itu funkinsei. Jadi dapat tampak dari bentuk perpaduan warna dan corak materialnya justru. Lalu yang selanjutnya season atau kealamian. Jadi dia dapat diwujudkan melalui penggunaan ulang dan mendaur ulang dengan memaksimalkan penggunaan material tua dan bekas dan meminimalisir sampah. Dapat dilihat dari ruang arsitekturnya. Yang ini ruang tamu ini menggunakan bekas atap kandang sapi sebagai atapnya. Lalu beberapa furnitur ini juga menggunakan bekas-bekas kain. Lalu pada produksinya itu sendiri dia meminimalisir sampah dengan penggunaan teknik draping pada saat perancangannya. Lalu untuk aspek season atau kealamian, jadi baik fashion maupun arsitekturnya banyak menggunakan material alami dan sifat-sifat yang alami. Tidak kekalahan dan tidak sempurnaan menjadi hal yang menarik dan ditonjolkan dalam si desain-desain itu. Lalu untuk prinsip selanjutnya, Yujun dan Datsudoku dapat diwujudkan dari kesederhanaan dan melalui proses yang mengalir dari kebiasaan. Jadi di wabi sabi ini tidak ada aturan, tiap manusia memiliki perwujudan indah yang berbeda-beda dan bentuk ekspresinya juga akan berbeda. Nah, pemilihan material, pemilihan desain, pemilihan yang lain-lainnya pada karya desain Louisville BB diwujudkan berdasarkan kesukaan Mas Lulu sendiri sebagai desainernya. Karakter Mas Lulu yang menyukai ketenangan ingin menghadirkan kolam serta banyak tanaman dalam butiknya. Juga berpengaruh dalam pemilihan kain lurik yang sederhana yang didominasi oleh garis-garis lurus. Nah, selain itu pemilihan desain yang sederhana juga diwujudkan oleh Mas Lulu dengan tanpa banyak menambahkan aksesoris-aksesoris yang tidak penting. Nah, berikut ada kesimpulan yang saya ambil dari hasil penelitian saya. Jadi kelokalan yang diwujudkan dalam karya desain Mas Lulu Bibi, lalu atmosfer yang khas serta konsep wabi sabi yang muncul dalam keduanya akhirnya dapat menghasilkan identitas yang cukup unik dan khas dan akhirnya identitas ini pun akan memberikan pengalaman yang khas dan unik juga terhadap pengunjung yang datang, baik itu tamu, baik itu customer yang datang ke situ, dan akhirnya karya Lulu Bibi ini terus diingat oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Untuk sekarang, kami persilakan Bapak Prof. Yandi untuk menyampaikan ulasannya. Dipersilakan, Prof. Yandi. Ya, terima kasih atas paparan dari skripsinya. Sangat menyenangkan ini mendengar itu semuanya. Pak Bregas, kita ketemu lagi ya, Chris. Tahun lalu kita bahas dapat sesi yang asik, dan ini saya melihat ada banyak hal yang menyenangkan untuk kemudian kita bahas, dan rasanya ini challenge bagi kita semua. Ya, yang pertama saya ada beberapa poin ini, tapi saya mungkin tidak akan masuk ke dalam detail satu demi satu. Nanti karena mungkin ada tanya jawab ya setelahnya ya, yang untuk terkait dengan satu demi satu. Saya akan memberikan ulasannya agak sedikit general untuk semuanya. Yang pertama, poin yang pertama adalah sebetulnya saya selalu melihat
mempelajari sesuatu yang kemudian berangkat dari kebudayaan itu sangat oke. Kalau saya kita tahu persis kebanyakan teori-teori arsitektur itu berangkat dari apa yang kemudian menjadi culture dari yang kemudian ada di dalam literatur itu culture dari Western culture dan seterusnya, sehingga topik-topik yang terkait dengan budaya culture ini yang kemudian kita refleksikan dengan apa yang kita punya itu pasti akan sangat relevan lah untuk kemudian kita pelajari, dan sekarang menjadi sangat penting apalagi kita bicara tentang lokalitas sudah semakin penting di kita. Dan menyenangkan di sini ada satu sesi yang kemudian kita bahas secara khusus itu tentang bagaimana kemudian kebudayaan ini terkait dengan pengetahuan arsitektur. Memang ujung-ujungnya kita bicara tentang kita siapa, kemudian identitas apa yang kemudian harus kita pertahankan, dan mana yang kemudian tetap penting di dalam society kita, dan mana yang kemudian kita lihat akan menghilang dan seterusnya. Dengan demikian catatan-catatan itu tetap ada. Apalagi sekarang culture-nya sudah semakin flat, destruktif dan seterusnya, sehingga apa yang menjadi kekhasan kita, apa yang menjadi identitas kita perlu kita letakkan, dan rasanya kalau ini bagian ini dihilangkan itu akan sayang sekali, dan ini saya sangat mengencourage untuk kemudian riset-riset terkait sama ini tetap kita selebrasi. Dan tadi itu kan juga kita bicara tentang Feng Shui yang walaupun sebetulnya saya bukan ahli di situ, tapi saya melihat usaha untuk kemudian melihat di Feng Shui dan kemudian Wabi Sabi dan Vihara yang memang ASEAN ya, kekuatan dari Asia yang kemudian menjadi penting. Kemudian yang kedua yang menurut saya agak penting di dalam presentasi ini adalah bagaimana kemudian rekan-rekan semua di sini mencoba untuk menuliskan argumen terkait dengan kebudayaan. Saya tahu ini masalahnya agak lebih rumit karena challenge-nya sebetulnya challenge dari literaturnya. Jadi memang dan ini kan juga saya paham kalau ini adalah mungkin encounter pertama terhadap bagaimana kemudian argumen itu disusun berdasarkan kebudayaan kita dan seterusnya. Dan kalau ini sudah dimulai, rasanya kemudian untuk kemudian makin dalam itu akan jadi lebih mudah. Dan saya sangat percaya ini lautan yang sangat luas, dan ini belum banyak dibicarakan oleh orang-orang, sehingga siapa lagi yang bisa membicarakan apa yang kita punya, terutama Asia dan seterusnya, kalau bukan kita sendiri. Saya selalu khawatir kalau ini sering sekali saya tuh kedatangan orang-orang dari luar yang ingin sekali mendapatkan data yang kita punya. Nah, literaturnya memang sangat sedikit di sini. Makanya tadi kalau misalnya mengkritik terkait dengan literatur itu bisa dipastikan sebetulnya ada banyaklah bolong-bolong di sana. Tapi bukan itu kan intensinya. Tapi intensinya adalah kemudian kita menghadirkan pemikiran-pemikiran baru dari apa yang kemudian kita bisa mulai, setidaknya langkah kecil yang kemudian kita mulai. Ada beberapa hal karena challenge-nya tentang literatur dan juga tentang tata cara penulisan yang mungkin karena literaturnya kurang dan seterusnya, cara bagaimana penyampaian sumber dan apakah sumbernya ini kita percaya atau tidak, memang harus ada tingkatan yang agak lebih dalam di situ. Tapi ini kan kita bicara tentang first encounter, jadi yang penting bagaimana kemudian passion itu dibangun terkait dengan kebudayaan dan arsitektur. Nah, yang kemudian agak penting, kenapa saya selalu berpikir ini kalau kita nggak pelajarin culture kita sendiri, kita tidak pelajarin karta Asia dan terusnya ya, maksudnya sekitar kita dan seterusnya, perlahan tetapi pasti sebetulnya sudah semakin menghilang. Jadi ada urgensi yang sangat kuat. Kenapa kita perlu mencatat ini dan kita perlu menjadikan ini sebagai catatan-catatan awal yang mungkin itu akan digunakan apapun itu oleh society yang terkait dengan disiplin kita. Nah, sehingga pengamatan yang sifatnya dasar atau apapun itu sangat relevan karena sebenarnya ada pergeseran kebudayaan. Kalau dulu kan memang kita kan sifatnya oral ya, jadi itu kan diceritakan dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya kan kita rely on sama orang tersebut. Sementara kan sekarang udah berpindah medianya tentang bagaimana pengetahuan itu disebar dan seterusnya. Sehingga urgensi tentang apa yang masih ada di dalam yang kita punya ini menjadi sangat relevan. Itu kenapa saya menghargai ketiga presenter ini mencoba untuk mengangkat itu menjadi pemikiran mereka. Nah,
sebetulnya kenapa dia penting, urgensi, karena kemudian kaitannya dengan apa yang terjadi dengan kondisi sekarang, umpamanya dengan current discourse di dalam arsitektur. Manakala kita bicara tentang teori arsitektur, bicara tentang digitalisasi dan seterusnya, yang everything itu menjadi sama dan universal dan seterusnya. Nah, ini tempatnya itu adanya itu di mana? Dan bagaimana kita menempatkannya itu pada tempat yang tepat sehingga dia bisa bertahan lebih lama, dan bagaimana dia bisa berevolusi, bagaimana dia bisa beradaptasi sehingga kita menjadi unik dan kita menjadi berbeda, dan sudah pasti dengan demikian dia bisa bertahan dengan lebih baik dan kita menjadi bangsa yang memang spesial. Kita open terhadap perbedaan, tapi kita juga punya perbedaan-perbedaan. Jadi bukan arsitektur itu bukan satu di sini, tapi perbedaan itu yang kemudian kita selebrasi, dan rasanya itu kekuatan kita, dan kenapa saya mengapresiasi topik ini. Yang terakhir ini kemudian ya di dalam metode memang secara prinsip sebetulnya kalau kita bicara tentang tadi yang disampaikan dari teman-teman semuanya, metode itu menjadi valid manakala tata cara yang dilakukan itu bisa diikuti oleh yang lainnya dengan hasil yang sama. Jadi kalau memang ingin ini kan sekarang kita lagi penelitian kecil ya sifatnya kalau saya amatin. Jadi kan sebetulnya manakala kemudian orang lain melakukan itu dengan prosedur yang kemudian diceritakan, itu hasilnya relatif sama. Nah, saya menghargai apa yang kemudian dilakukan dengan mencoba untuk membangun tabel-tabel dan seterusnya, sehingga dari situ datanya bisa diambil informasinya, sehingga kita bisa tahu ini analisisnya arahnya kemana dan seperti apa, dan ini kan kaitan dengan runutan. Jadi dia tidak berhenti di data, tapi kemudian ada analisis, dan analisis itu yang sebetulnya paling penting di sini, bagaimana kemudian argumen dibangun. Nah, kenapa kemudian riset tentang budaya ini penting? Kalau saya, karena kita melihatnya arsitektur itu seringkali berujung pada bagaimana kita mendefine estetika kita, itu ini menjadi relevan karena ya kita tahu kalau kita belajar arsitektur, kita pasti belajar estetika, ujung-ujungnya pasti belajar itu, bagaimana kemudian visual itu mendominasi dan seterusnya. Nah, manakala kemudian kita belajar budaya, kita akan sampai kepada pemahaman yang mungkin akan berbeda tentang estetika itu. Setiap culture, setiap tempat, setiap society itu akan mendefine estetikanya dengan cara yang berbeda. Jadi gampangnya kalau di Western ilmu estetika visual studies itu mereka bisa mengatakan oh itu estetik gitu ya. Nah begitu masuk ke dalam culture kita, mereka nggak akan mengatakan itu, mereka akan mengatakannya esotik. Artinya kita tidak fit in ke dalam society itu gitu. Tapi kan pemahaman esotik ini yang kemudian itu artinya secara pengakuan bahwasanya kita punya estetik yang berbeda terkait dengan apa yang kita punya. Dan ini mungkin menjadi hal yang penting karena kalau kita bisa mengungkap bagaimana estetik kita itu hadir dan bagaimana kemudian pemahaman tentang experience yang kemudian terkait dengan budaya itu hadir menjadi bagian dari estetik. Dengan demikian sebenarnya kita punya strong argumen yang sangat kuat terhadap mendefine arsitektur kita, dan itu yang saya lihat usaha dari teman-teman semua untuk mendefine itu gitu, bahwasanya di balik budaya itu ada hal-hal penting yang pada akhirnya kita mesti pindah platform terhadap bagaimana kita melihat estetik kita di dalam arsitektur, dan itu rasanya menjadi dasar yang penting bagi perkembangan arsitektur, bagi perkembangan desain arsitektur, kalau memang saya ini implikasinya ke desain dan praktek arsitektur secara signifikan. Dan terima kasih sudah membawa saya berjibaku di sini dengan paper-paper yang dikasih. Terima kasih Mas Bregas. Terima kasih atas ulasannya Prof. Yandi. Nah, ya, terima kasih Mbak Dianisa. Berikutnya kita akan melanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu membahas apresiasi arsitektur kota. Sebelumnya saya ingatkan lagi untuk para presenter agar melakukan unmute sebelum memulai presentasinya. Kami persilahkan kepada peserta pertama, yaitu Kenji Elton, untuk memulai materinya. Selamat siang pada para hadirin sekalian. Jadi pada siang kali ini saya akan memaparkan penelitian saya mengenai keharmonisan tenaga bentuk elemen fisik spasial pada kawasan Jumur di Kota Banjarmasin. Sebelumnya saya mulai dari latar belakang terlebih dahulu, di mana SMED, keberagaman elemen geografis, kebudayaan, pola struktur jaringan jalan, dan pengaruh institusi ataupun masyarakat akan pengaruhi sebuah tata fisik spasial kota yang justru akan unik, berbeda satu sama lain.
Hal tersebut justru akan berpengaruh juga pada citra visual kota dan estetika perkotaan yang terbentuk. Maka tata fisik spasial kota dan citra visual kota pada setiap daerah akan berbeda dan unik satu sama lain. Contohnya adalah kota Banjarmasin yang sebetulnya memiliki sebuah keunikan elemen geografis dan kultur masyarakat yang cukup kontekstual ya pada daerahnya sendiri. Masalahnya adalah kota Banjarmasin mengalami sebuah perubahan struktur kota di mana dulu berporos pada kota sungai, sekarang menjadi sebuah kota yang berporos pada pembangunan infrastruktur berbasis darat. Lalu juga pada kota Banjarmasin terdapat sebuah peningkatan keragaman bentuk elemen spasial kota seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut justru nanti akan berpengaruh pada topik keharmonisan atau kedisharmonisan citra visual ruang kota dan estetika perkotaan. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang ada adalah, pertama adalah kira-kira bagaimana sih korelasi antara kajian literatur mengenai pola jaringan jalan dan kajian literatur berbasis townscape, karena pola jaringan jalan akan mempengaruhi sebuah citra visual kota yang terbentuk melalui tata fisik spasial ya. Lalu yang kedua adalah apa saja sih elemen fisik spasial berpengaruh pada keharmonisan ragam bentuk elemen fisik spasial di kawasan ujung murung kota Banjarmasin. Dan yang ketiga adalah bagaimana sih indikasi keharmonisan ragam bentuk elemen fisik spasial di kawasan tersebut. Kira-kira pertanyaan tersebut dicari untuk mengetahui bagaimana indikasi dan karakteristik keharmonisan ragam bentuk elemen fisik spasial yang ada pada kota Banjarmasin. Nah, jadi untuk tujuan pustaka saya mengambil dari beberapa literatur di mana sebenarnya terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah mengenai Street and Patterns yang membahas mengenai pola jaringan jalan dan morfologi kota. Yang kedua adalah City at Eye Level, pembentuk identitas ruang kota. Kedua hal tersebut akan berpengaruh pada sebuah panorama ruang kota atau townscape. Dan pada topik bahasan penelitian ini, saya membahas mengenai aspek keharmonisan sebagai salah satu aspek yang didapati dari literatur Principle of Design and Architecture. Lalu juga melalui topik keharmonisan, di sini saya memaparkan dari penelitian sebelumnya bahwa terdapat sebuah hubungan antara variasi atau keragaman dengan order atau tatanan. Di mana sebenarnya keragaman tanpa order menghasilkan sebuah kesan yang berantakan, order tanpa keragaman menghasilkan kesan yang monoton, dan sebagainya. Lalu untuk metode penelitian, saya sebenarnya melakukan observasi ini secara virtual melalui beberapa tahap analisis. Lalu untuk objek penelitian saya mengambil di kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik elemen geografis berupa banyaknya elemen geografis sungai pada kota tersebut. Secara historiografis sebenarnya terdapat 3 periode utama yang sebetulnya terdapat sebuah fenomena di mana terjadinya sebuah transformasi struktur kota air menjadi kota darat, di mana pembangunan infrastrukturnya dulu berporos pada air, sekarang menjadi berporos pada darat. Lalu juga saya meneliti berfokus pada kawasan Central Business District yang ada pada kawasan Banjarmasin, di mana saya melakukan sebuah analisis melalui teori dari Stephen Marshall, yaitu Street and Patterns, untuk menemukan kira-kira bagaimana sih yang memiliki tingkat konektivitas yang tinggi, strategis, dan sejenis. Dan pada akhirnya saya menentukan kawasan Ujung Murung sebagai fokus objek penelitian saya. Lalu untuk kawasan Ujung Murung sendiri sebenarnya terbagi menjadi 4 titik amatan yang setelah saya tentukan, berupa 2 simpul dan 2 koridor. Sebagai contoh untuk bagian ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kira-kira bagaimana sih metode pembahasannya, metode penelitiannya. Saya mengambil contoh jembatan Studi Mampir melalui titik amatan D2, di mana memiliki sebuah citra visual sebagai berikut. Dari sini saya akan melakukan sebuah pictorial graphic analysis untuk mengetahui elemen fisik spasial apa saja yang terdapat pada ruang kota tersebut, lalu menggunakan elemen warna untuk membedakan satu elemen dengan elemen lainnya. Lalu juga sebenarnya tabel ini menjadi basis untuk membedakan masing-masing elemen fisik spasial yang ada pada ruang kota tersebut dengan bobot esensial elemen berdasarkan Architecture of the City oleh Aldo Rossi. Lalu juga di sini saya telah mengidentifikasi bahwa terdapat sebuah 8 jenis elemen fisik spasial terdapat pada citra ruang kota tersebut. Di situ selanjutnya untuk mengetahui keharmonisan, kita harus mencari terlebih dahulu kira-kira bagaimana sih nilai order atau tatanan dan variety atau keragaman. Di sini tuh terdapat sebuah nilai komposisi semantik order and variety, di mana ini akan menjadi basis untuk mengetahui keharmonisan yang ada pada citra visual ruang kota tersebut. Di sini terdapat sebuah uraian mengenai tatanan dan variety. Lalu juga ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita akan mensandingkan kira-kira nilai dari tatanannya dan nilai dari variety-nya akan menghasilkan sebuah impresi yang seperti apa. Apakah cenderung harmonis, atau citra visual yang disharmonis. Di sini saya telah melakukan penilaian sehingga menghasilkan mendapatkan sebuah hasil, yaitu terdapatnya sebuah indikasi harmonis pada ruang kota tersebut D2.
Lalu saya melakukan penilaian tersebut pada 11 titik lainnya sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana terdapat 2 lokasi yang memiliki hasil cenderung harmonis, satu dengan cenderung disharmonis yang chaotic, dan satu yang harmonis. Di sini mulai pembahasan, saya akan membahas lebih dalam kira-kira mengapa sih bisa terjadi sebuah hasil yang cenderung disharmonis. Pada simpul ini, kita bisa melihat bahwa terjadinya sebuah relasi antara elemen natural dan buatan, di mana infrastruktur seperti arsitektur, atau mungkin juga urban elemen lainnya, yaitu memiliki relasi dengan elemen natural berupa vegetasi. Bahkan juga mereka menyikapi sebuah waterfront, yaitu Sungai Martapura, sehingga meningkatkan indikasi harmonis pada citra visual tersebut. Lalu untuk koridor jalan Ujung Murung, kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah dominasi elemen natural dan elemen buatan. Di sini sebenarnya karena keberadaan elemen geografis Sungai Martapura menghasilkan sebuah townscape alignment yang menghasilkan sebuah tatanan order yang curve, sehingga elemen fisik spasial lainnya mengikuti tatanan tersebut. Dengan adanya keberagaman elemen tersebut hingga akhirnya menghasilkan sebuah harmoni karena adanya relasi antara elemen natural dan buatan. Lalu yang ketiga adalah pada kawasan simpul Jalan Ujung Murung, Jembatan Sudi Mampir yang merupakan kawasan komersil. Di sini terdapat sebuah aktivitas perdagangan yang menghasilkan beberapa masalah sehingga menghasilkan sebuah disorder pada ruang kota tersebut, yang akhirnya menghasilkan sebuah kecenderungan disharmonis karena adanya ego kepentingan pribadi yang justru merugikan, membuat ruang kota tersebut menjadi berantakan. Dan yang terakhir adalah pada Jembatan Sudi Mampir, di mana didapatkan sebuah hasil yang harmonis karena sebetulnya mereka memiliki relasi yang justru cukup baik antara elemen natural dan buatan, di mana di sini juga terlihat juga sebuah prinsip kultur kota air, di mana terdapat sebuah bangunan yang memiliki perhatian kepada elemen natural seperti Sungai Martapura yang cukup luas, lalu juga penyikapannya pada pemberian pagar pembatas pedestrian yang dekoratif, dan ruang waterfront yang beragam dan tertata oleh bangunan tersebut menghasilkan sebuah indikasi keharmonisan. Lalu untuk kesimpulan adalah yang pertama adalah untuk waktunya 1 menit lagi. Bagaimana korelasi antara kajian literatur basis pola jaringan jalan dengan kajian literatur basis berbasis soundscape? Di sini melalui literatur tersebut, yaitu pembahasan mengenai pembentuk portfolio kota, akan menghasilkan sebuah citra visual kota terbentuk atau townscape. Nah, jadi ada satu pemaparan oleh Yoshinobu Ashihara yang menurut saya menarik adalah townscape yang khas terbentuk karena adanya latar belakang budaya, kultur, geografis, dan pemikiran daerah yang berbeda-beda. Seperti contohnya tadi adalah kota Banjarmasin yang memiliki kultur kota air pada kawasan perdagangan. Itu menjadi khas pada kawasan tersebut sendiri. Lalu yang kedua adalah apa saja elemen fisik spasial yang berpengaruh pada harmonisan ragam bentuk elemen fisik spasial di kawasan Ujung Murung. Di sini saya telah membagi elemen apa saja yang justru meningkatkan indikasi harmonis dan hingga menjadi visual distraction, yaitu berupa bangunan temporer dan tiang listrik. Dan yang ketiga, kira-kira bagaimana sih indikasi keharmonisan ragam bentuk elemen fisik spasial pada kawasan tersebut. Di sini sebenarnya tadi kita mendapatkan beberapa hasil dari cenderung disharmonis hingga yang harmonis. Di situ sebenarnya kita bisa mengetahui juga bahwa sebenarnya representasi dari kultur kota air yang menunjukkan dialog antara man-made elemen dengan natural elemen akan menghasilkan sebuah citra visual ruang kota yang justru cenderung harmonis. Di sini juga kalau misalnya kita mengindahkan sebuah prinsip estetika berupa truth, goodness, dan beauty, akan menghasilkan sebuah citra visual kota yang justru cukup baik dan harmonis. Jadi sebenarnya upaya untuk menyelaraskan elemen dan natural elemen berpotensi untuk memberikan citra visual kota yang harmonis berdasarkan keragaman yang ada pada kawasan tersebut. Jadi sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Henry Elton atas presentasinya. Sekarang kita akan lanjutkan kepada William Octavianus untuk memulai presentasinya. Oke, saya mulai. Selamat pagi, hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya berjudul Pengaruh Elemen Arsitektural dan Proporsi terhadap Pengalaman Soundscape di Jalan Braga, Kota Bandung. Untuk latar belakangnya sendiri, Jalan Braga itu dipilih sebagai titik awal pertumbuhan Kota Bandung dan sekarang berkembang menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Selain itu, tingkat kebisingan di Jalan Braga itu mencapai 87 desibel dari standarnya yaitu 70 desibel. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran elemen arsitektural dan juga proporsi terhadap pembentukan kualitas soundscape di Jalan Braga itu sendiri. Berikut adalah teori-teori yang saya gunakan dalam kajian skripsi. Yang pertama ada teori ruang terbuka, selanjutnya ada teori elemen arsitektural, teori persepsi, teori soundscape, teori intention in architecture, dan prinsip-prinsip akustik dalam arsitektur. Kemudian berikut adalah objek studi saya yang dibagi menjadi 3 zona yang dipisahkan oleh persimpangan jalan, yaitu Jalan Sunia Raja dan Jalan Naripan. Pada zona A,
titik ukur ini diambil berdasarkan tingkat kepadatan aktivitas pada masing-masing titik dan juga karakteristik ruang yang berbeda-beda pada setiap titiknya. Nah, zona A ini diambil 9 titik ukur di ruang luar dan 2 titik ukur di ruang dalam. Sedangkan zona B diambil 12 titik ukur di ruang luar dan 4 titik ukur di ruang dalam. Sedangkan zona C diambil 10 titik ukur di ruang luar dan 2 titik ukur di ruang dalam. Selanjutnya ini elemen arsitektural dan proporsi. Pada contoh titik A7 ini terlihat bahwa ruang pedestriannya itu berbentuk arkade yang diselimuti oleh elemen pelingkup berupa elemen penutup plafon dan penutup lantai bermaterial keramik. Sedangkan sirkulasi kendaraan bermotornya materialnya aspal. Nah, berbeda pada titik B8, sirkulasi kendaraan bermotornya ini menggunakan material batu andesit. Ini contoh cuplikan video zona A ya. Ini di zona B. Ya, berdasarkan cuplikan singkat tadi dan juga pendataan pengukuran tingkat kuat suara didapatkan hasil bahwa pada zona A itu yang paling bising ada di titik A5, yaitu jalur sirkulasi kereta api, dan juga titik 9 sebagai berbeloknya sirkulasi kendaraan bermotor dari Jalan Braga menuju Jalan Suniaraja yang satu arah. Kemudian di zona B yang paling dominan itu ada di titik 8 karena kepadatan kendaraan bermotor dan juga aktivitas pengamen di sana. Selanjutnya di zona C yang paling dominan itu adalah di titik 10 karena juga sama bergeraknya sirkulasi kendaraan bermotor satu arah dari Jalan Braga ke Jalan Asia Afrika yang ada di selatan. Kemudian berikut adalah karakteristik soundscape yang ada di sekitar Jalan Braga itu sendiri. Yang pertama ada suara kompleks gereja katedral, suara lonceng gereja katedral, suara azan masjid, suara permukiman warga, suara kendaraan bermotor, dan suara kompleks Taman Balai Kota yang waktu penelitian ini sedang direnovasi. Nah, sumber-sumber suara ini juga nantinya akan mempengaruhi kualitas soundscape di dalam Jalan Braga itu sendiri. Kemudian kita bergerak ke dalam Jalan Braganya. Di zona A yang paling dominan itu adalah suara kereta api yang selanjutnya didukung oleh suara kendaraan bermotor. Kalau di zona B yang paling dominan itu adalah suara kendaraan bermotor. Sama halnya juga di zona C yang paling dominan itu adalah suara kendaraan bermotor. Kemudian saya sebar kuesioner ke responden pengguna Jalan Braga untuk menilai kualitas suara-suara yang dapat diidentifikasi. Hasilnya adalah suara musik dinilai paling mendukung suasana Jalan Braga, sedangkan kereta api dan kendaraan bermotor dinilai paling mengganggu, dan yang paling dominan itu adalah suara kendaraan bermotor. Berikut adalah peran elemen arsitektural dalam pembentukan kualitas soundscape ya. Jika dilihat material sirkulasi kendaraan bermotor itu material aspal sehingga permukaannya kasar. Nah, ini perannya sebagai filter, jadi suara yang datang ke permukaan itu dipantulkan. Sedangkan permukaan-permukaan yang lain berbentuk solid dan halus itu memantulkan suara yang datang ke permukaannya. Nah, kalau di titik zona B8 ini, karena material sirkulasi kendaraan bermaterial andesit, jadi permukaannya halus, suara yang datang ke permukaannya langsung dipantulkan, ya sifatnya sebagai konektor. Nah, kalau ini peran elemen vertikal pada zona A, karena adanya ruang pedestrian dan juga elemen switch sebagai pemisah ruang dalam dan ruang luar, maka suaranya mampu direduksi dari 76 desibel menjadi 71 desibel. Berikut di zona B, dengan adanya elemen vegetasi dan juga setback serta elemen switch mampu mereduksi suara dari 77 desibel menjadi 73 desibel. Sama halnya di zona C, dengan adanya setback, kepadatan susunan vegetasi dan elemen switch mampu mereduksi dari 75 desibel menjadi 69 desibel. Kemudian berikut adalah peran proporsi. Terlihat bahwa jarak antar bangunan dibandingkan ketinggian bangunan itu 2:1, sehingga suara dari sirkulasi kendaraan bermotor ini lebih banyak disebarkan daripada dipantulkan ke elemen pelingkup ruangnya. Berbeda dengan titik A7, karena perbandingan proporsinya itu 1:1 jarak antar bangunan dan ketinggian bangunannya, maka suara dari kendaraan bermotor ini lebih banyak dipantulkan. Pada zona B8 juga karena perbandingan proporsi 1:2, suaranya lebih banyak dipantulkan ke elemen pelingkupnya. Nah, pada titik C5 karena adanya setback tadi dengan proporsi 2:1, maka suaranya lebih banyak disebarkan.
Berdasarkan data-data di atas dapat dirangkum bahwa elemen filter dan switch itu mampu mendukung kualitas soundscape. Sedangkan nilai proporsi lebih dari 1 itu juga dapat mendukung kualitas soundscape. Selain itu, untuk elemen yang berperan sebagai konektor berpotensi mengganggu suasana soundscape, dan juga nilai proporsi dengan nilai 1 atau kurang dari 1 berpotensi mengganggu kualitas soundscape. Kesimpulannya adalah pengalaman soundscape yang tercipta di Jalan Braga ini belum memiliki kualitas yang optimal ya, karena tadi masih kurangnya elemen filter dan juga elemen switch sepanjang Jalan Braga yang berperan untuk mereduksi suara yang datang dari sirkulasi kendaraan bermotornya. Kemudian bagaimana peran elemen arsitektural dan proporsi terhadap pembentukan kualitas soundscape? Terlihat bahwa elemen arsitektural dan proporsi itu memiliki peran yang sangat kuat ya terhadap pembentukan kualitas soundscape. Terbukti dari elemen arsitektural yang berperan sebagai filter dan switch itu mampu mereduksi unwanted sound, dan juga proporsi dengan nilai lebih dari 1 berpotensi untuk mendukung kualitas soundscape. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk William Octavianus atas presentasinya. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi berikutnya, yaitu Syarin Alisha. Terima kasih. Selamat pagi menuju siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen sekalian yang terhormat dan teman-teman juga. Perkenalkan, saya Syarin yang NPM 2017-42028 yang akan mempresentasikan skripsi dengan judul Impresi Keseimbangan Komposisi Visual Bentuk Elemen Fisik Spasial Ruang Kota pada Kawasan Pusat Kota Banjarmasin. Yang akan mulai didahului dengan latar belakang negara Indonesia yang juga memiliki elemen geografis dan kebudayaan kultur yang beragam, gitu, yang pastinya akan menghasilkan suatu pola dan struktur kota yang unik dan kontekstual. Kemudian penelitian ini juga menggunakan basis kajian teori distribusi pola jaringan jalan yang akan membentuk suatu ruang lingkup terbangun yang akan menghasilkan suatu citra visual kota. Bersinggungan dengan objek studinya, yaitu Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, yang juga disebut sebagai Kota Seribu Sungai, memiliki isu yaitu pergeseran konteks historis yang akan mempengaruhi tata fisik spasial kota, yang juga pasti akan mempengaruhi perkembangan sarana dan pelaksanaan perkotaan. Juga akan mempengaruhi townscape dan elemen fisik spasial, dan juga akan menghasilkan panorama bentang kota. Berikut muncul pertanyaan penelitian, yaitu mengenai korelasi antara literatur dengan pola jaringan jalan dengan townscape, dan juga elemen fisik spasial dengan panorama bentang kota, dan juga mengenai bagaimana keseimbangan tatanan elemen berdasarkan komposisi penulisan skripsi ini, yaitu deskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan studi literatur dan juga observasi visual, yang juga menggunakan penilaian komposisi elemen, berdasarkan semantik analisis, dan juga menarikan kesimpulan. Berikut adalah visualisasinya menggunakan vektorial grafik, di mana kita mengambil screen capture, yaitu kemudian diidentifikasi elemen fisik spasialnya berdasarkan indikator warna, dan akan menghasilkan suatu bobot atau peranan dari elemen fisik spasialnya. Kemudian terdapat kajian teori menggunakan 6 kajian teoretik utama, yaitu mengenai Street and Patterns oleh Stephen Marshall, mengenai urban morphology, kemudian city level Asia mengenai city value, dan juga road form and townscape, the aesthetic townscape, the concise townscape mengenai elemen townscape tersebut, dan kemudian akan berujung pada the principle of visual laws and everyday urbanism mengenai keseimbangan dari tatanan elemen fisik spasial itu mengenai bentuknya gitu. Berikut adalah kerangka hubungan nanti dari ke-6 kajian teori. Dan masuk ke dalam objek penelitian, yaitu latar belakang historis dari Kota Banjarmasin itu sendiri, di mana tadi terdapat pergeseran konteks historis gitu. Yang awalnya pembangunan struktur arsitektur kota itu berporos atau berbasis air, dan kini menjadi struktur kota berbasis darat. Nah, hal tersebut menghasilkan suatu morfologi kota yang hybrid, di mana terdapatnya elemen struktur transportasi darat yang juga bersinggungan dengan struktur air gitu, poros air. Hal tersebut juga kami analisis berdasarkan kajian teori The Street and Patterns, yaitu mengenai konektivitas struktur jalan dan juga kompleksitas jalannya juga, yang kita ambil pada
kawasan pusat kota itu menghasilkan suatu kesimpulan di mana pada kawasan tersebut itu sangat strategis karena hubungan jaringan jalannya cukup kompleks dan juga merupakan sirkulasi utama pusat jalan utama gitu. Kemudian masuk ke dalam analisis penelitian di mana terbagi ke dalam dua aspek, yaitu mengenai keseimbangan bentuk dan keseimbangan proporsi. Di mana keseimbangan bentuk ini adalah merupakan suatu korelasi antara elemen fisik spasial yang elemen natural yang berbentuk organik dengan elemen buatan yang berbentuk geometris. Itu bagaimana antara keseimbangan bentuknya itu saling berlawanan atau berinteraksi satu sama lain gitu. Kemudian yang keseimbangan proporsi di mana terdapat elemen natural dan elemen buatan mengenai penataan tata letak yang akan menghasilkan suatu proporsi gitu. Kemudian berikut adalah contoh penilaian dari setiap aspek dengan ketiga titik amatan yang berbeda dengan nilai lebih kecil dari 0,5 dan paling besar itu yang lebih besar dari 0,7 dan keseimbangan proporsi yang cenderung amorf atau tidak berbentuk, cenderung asimetris dan cenderung simetris. Kemudian berikut terdapat instrumen analisis data yang berupa tabel deskripsi bobot semantik, yaitu berupa peranan atau bagaimana suatu elemen fisik spasial tersebut berperan dalam suatu gambar atau scene gitu. Kemudian terdapat nilai semantik pada setiap elemen fisiknya itu dari nilai paling kecil -3 dengan +3 dengan penandaan seperti cukup tertata asimetris, dan tidak tertata atau tidak terbentuk. Dari setiap titik elemen fisik spasial tersebut akan dihitung secara menggunakan tabel berikut, yaitu di mana pada setiap titik amatan akan menghasilkan suatu rentang nilai gitu, deskripsi nilai, di mana yang paling kecil itu 0,5 sampai dengan 0,7 dan yang paling besar 0,7. Kemudian berikut ada ruang lingkup penelitian berdasarkan peta satelit, di mana pada titik amatan A dan titik B itu terletak pada pinggir Sungai Martapura dan titik C dan D pada pusat perkotaan. Nah, berikut ada contoh dari penilaian titik amatan A.1, di mana rata-rata terdapat 15 jenis elemen fisik spasial dengan rata-rata nilai sebagai berikut dan akan menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu memiliki keseimbangan bentuk yang cenderung dinamis dan juga proporsi yang cenderung asimetris. Nah, dari setiap titik amatan berikut terdapat kesimpulan, yaitu pada titik simpul A ini menghasilkan penilaian, yaitu memiliki keseimbangan bentuk yang cenderung stabil, namun proporsi yang cenderung asimetris. Sama dengan simpul A, simpul B juga yang terletak pada pinggir Sungai Martapura ini memiliki nilai yang sama, yaitu keseimbangan bentuk yang stabil dan keseimbangan proporsi yang asimetris. Namun pada titik simpul C ini pada pusat kota memiliki nilai yang cukup berbeda, yaitu keseimbangan bentuk yang cenderung stabil dan keseimbangan proporsi yang cenderung simetris. Sama juga dengan titik D yang proporsinya cenderung simetris gitu. Nah, untuk masuk ke dalam kesimpulan, di mana kesimpulan nomor 1 mengenai korelasi antara pola jaringan jalan yang berbasis hubungannya dengan landscape. Di situ di mana street structure itu terdapat konektivitas dan kompleksitas jalan, di mana akan sangat mempengaruhi bagaimana value dari sebuah kota tersebut gitu. Nah, dan kedua hal tersebut akan menghasilkan suatu komposisi yang keseimbangan itu yang akan mempengaruhi bagaimana bentuk dari yang terbentuk dari elemen itu gitu. Kemudian nomor 2, bagaimana korelasi antara elemen fisik spasial dengan literatur. Tentunya elemen-elemen tersebut sangat penting dalam membentuk ruang kota karena tentu memiliki fungsi yang sangat masing-masing dan spesifik, apalagi terhadap skalanya dan bobotnya yang sangat membentuk atau menghasilkan sebuah citra yang unik. Kemudian yang kesimpulan ketiga mengenai keseimbangan tatanan bentuk elemen berdasarkan komposisi visual, yaitu difaktakan berdasarkan penelitian simpul A dan simpul B bahwa jumlah elemen fisik spasial itu sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis gitu. Di mana pada simpul A dan B ini kan terletak di sebelah Sungai Martapura gitu. Jadi difaktakan bahwa proses penilaian itu jauh lebih kompleks karena berbagai pertimbangan gitu. Kemudian pada yang simpul C dan simpul D ini terdapat kesimpulan kompleksitas dan konektivitas jalan yang cukup tinggi ini sangat memberikan dampak perancangan kota yang lebih tertata dan terdesain. Karena pada pusat kota ini cenderung lebih monoton, di mana kebutuhan dari manusia di dalamnya juga cenderung sama seperti pertokoan dan jalan gitu, dengan absennya seperti adanya sungai pada titik simpul A dan B. Kemudian yang ketiga ini rata-rata dari simpul pusat kota ini yaitu memfaktorkan bahwa pada kawasan tersebut cenderung stabil dan memiliki proporsi yang simetris.
itu juga terjadinya keseimbangan elemen natural dan elemen buatan yang saling berkorelasi dengan cukup baik. Dan juga cukup perlu diketahui karena pada kawasan pusat kota ini, pemerintah sudah kurang lebih mendesain pusat kota ini lebih baik gitu ketimbang kawasan yang sisi pesisir. Berikut setelah terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Syarin Alicia atas presentasinya. 3 presentasi telah dilakukan. Sekarang waktunya kepada para pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Bapak Yandi, dipersilahkan. Terima kasih nih pada dari paper-paper yang dipresentasikan dalam kesempatan ini. Saya mulai dengan judulnya kan apresiasi perkotaan ya. Vibe-nya kan memang sangat positif. Jadi saya melihat sebetulnya sesi ini dalam usaha untuk apa yang kemudian kita bisa lakukan terhadap kota kita dan bagaimana kemudian kota kita itu menjadi lebih baik dan bagaimana kita mengapresiasi dari kehadiran kota kita dan seterusnya. Nah ini yang rasanya ini yang kemudian secara yang kemudian ditampilkan di dalam sesi ini. Secara prinsip sebetulnya yang dipresentasikan itu ada 2 hal ya, walaupun bisa lebih banyak beragam, tapi karena ini kita bicara tentang hanya tiga yang presentasi dalam kali ini, bagaimana kemudian apresiasi itu didapatkan baik dengan artinya di sini dilakukan lewat visual dan kemudian dilakukan lewat bagaimana sound ya, jadi sense yang kemudian dihadirkan dalam apresiasi dan kemudian diukur itu kaitannya dengan visual dan sound. Ada beberapa keyword yang penting yang kemudian barangkali saya akan menyampaikan beberapa hal di sini terkait dengan keyword itu, tapi yang in general sebetulnya keyword yang kemudian menjadi penting itu terkait bagaimana kita memahami citra apa yang kemudian terbentuk dari sense yang kemudian didapat oleh kita, senses ya. Citra, kemudian di situ kemudian kita bicara tentang harmoni, komposisi, artinya bagaimana kemudian kota diatur. Kita bicara tentang order di sini kalau misalnya kita mengacu ke apa yang disampaikan oleh Venturi umpamanya complexities dan ordinary ya di situ. Nah, order apa yang kemudian dibangun dari sebuah kota. Nah, saya ingin mempoint out beberapa hal yang barangkali ini kalau di saya ini keyword-keyword yang kemudian seringkali membawa saya pada diskusi yang lebih dalam bagaimana saya mencoba untuk mengapresiasi sebuah kota. Yang pertama kita bicara tentang form and shape. Tadi itu ada satu presenter yang secara spesifik membicarakan tentang form and shape. Bagaimana kemudian elemen arsitektur kemudian berjibaku dalam argumen tentang form dan shape, dan ini biasanya kita bicara tentang dasar. Banyak sekali buku-buku klasik yang bicara tentang hal ini. Dan itu tadi disampaikan dengan apa hubungannya antara bagaimana visual yang terregister, ini bicara tentang register, kalau misalnya kita bicara Gestalt atau Gibson, tapi Gibson tentang register di visual kita, atau apa yang kemudian ditangkap oleh telinga, dan bagaimana kemudian form dan shape itu dibentuk atas dasar perhitungan itu atau kalkulasi itu satu hal. Kemudian yang menarik adalah kemudian ada keyword yang lain. Kita bicara tentang spatiality. Di sini kalau kita bicara tentang kota, berarti bagaimana story dari spasial itu terbentuk. Kalau Descartes bilangnya spatial story, itu seperti apa? Kota sebagai sesuatu yang kemudian dialami, di experience, walking in the city ininya. Ada quote yang menarik, ada bahasan yang menarik dari Kenichi Sasaki yang mengatakan kalau kota-kota di Eropa itu di kota-kota di Amerika itu di dunia, kebanyakan Amerika dan kota besar itu basisnya the God eye. Jadi bagaimana kita melihat kota itu dari atas, dari seolah-olah kita sebagai Tuhan dan seterusnya. Tapi kota-kota di Eropa itu bagaimana, kota-kota di Asia itu bagaimana kita mengalaminya. Nah ini kan tadi itu cerita yang kemudian disampaikan, yang kemudian coba diukur itu bagaimana kemudian kota itu dialami sehingga kita dapetin bagaimana spatial stories itu terbangun. Kemudian keyword yang lain yang cukup penting yang kemudian dibahas dari sesi ini yang saya tangkap itu tentang network. Network ini sesuatu yang hot topic sekarang.
konektivitas itu hot topic dan dia memang beyond dengan sekarang bicara tentang network ini beyond dari apa yang kemudian terlihat, lebih dari itu, bisa sampai lebih dari itu. Kalau Mark Manson bilangnya kita hidup dalam dunia yang banyak sehingga network itu menjadi new context sekarang. Jadi konteks baru di dalam arsitektur itu bukan lagi bukan hanya bicara tentang geografinya, tapi network itu menjadi konteks baru dalam defining our city. Jadi pemahaman akan network, kemudian bagaimana pemahaman akan network berkembang, itu tentang network dan seterusnya itu akan membawa pada spatiality dan programming yang berbeda. Dan ini tadi itu sepertinya kita bisa mengarah ke sana kalau kita bicara tentang apresiasi sebuah kota. Kemudian yang keempat, mudah-mudahan nggak terlalu banyak ya. Yang keempat ini bicara tentang bagaimana tadi itu teman-teman mencoba untuk mengukur dan mengkuantifikasikan apa yang bisa diukur dan kemudian memasukkannya dalam sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan argumen. Ini kan yang kemudian kita ukur, kemudian kita kuantifikasikan dari ukuran itu dan kemudian meletakkannya dalam sebuah tabel atau sebuah diagram. Tentu diagram ini menjadi penting, pemahaman akan diagram, belajar tentang diagram dan seterusnya, tabel, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan ujung-ujungnya mendapatkan sintesis tentang bagaimana kemudian kota itu terbentuk dan bagaimana ruang kota itu diatur berdasarkan skenario yang akan dibangun. Banyak hal yang sebetulnya menarik ya kalau kita bicara dengan ini, tapi ini kan tadi itu memang secara spesifik kita bicara tentang visual dan kemudian kita bicara tentang bagaimana kemudian sound itu mendefine kota dan kemudian bagaimana kemudian tadi ya vibe positif tentang apresiasi itu dilakukan sehingga yang kita cari itu bagaimana kemudian harmonis, citra itu kebentuk dari sana, walaupun sebenarnya di dalam papernya itu banyak hal key yang kemudian kalau mau diekspand tentang apresiasi kota ini jadi sangat menarik. Mudah-mudahan ini menjadi lagi-lagi ini pesan counter bagi teman-teman di sini untuk ini di balik ini itu tuh bukan cuma segitu loh, tapi ada diskurs lain yang juga berkembang mengikutinya dan itu akan membuat ilmu ini menjadi sangat menyenangkan karena bisa tanpa batas untuk kita semua. Terima kasih.